Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Abdillah dengan NIM 2019-01-4107 akan mereview beberapa tools software untuk pembuatan gancar. Nah, di sini kita akan melakukan perbandingan. Nah, kita akan menjelajahi dan membandingkan tiga alat manajemen proyek yang cukup populer seperti GunPro, ada Monday.com, Wrike, dan kita akan melihat masing-masing dari segi fitur, visual, harga, dan kesesuaian dengan kebutuhan proyek kita. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan Ganchart itu sendiri. Ganchart adalah sebuah alat visual yang digunakan dalam manajemen proyek untuk merepresentasikan jadwal kerja proyek. Chart ini memberikan gambaran visual tentang tugas-tugas proyek seperti durasi, setiap tugas, dan bagaimana tugas-tugas tersebut saling terkait sepanjang waktu. Ciri khas dari Ganchart sendiri ini adalah ada batang horizontal yang mewakili jadwal waktu, tugas, dan kegiatan. Setiap batang mewakili suatu kegiatan atau tugas, dan panjang batang tersebut menunjukkan durasi atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan tersebut. Ganchart memudahkan untuk melihat urutan kegiatan dan menjadwalkan sumber daya dengan efisien. Kemudian beberapa elemen umum dalam Ganchart itu sendiri meliputi tugas atau kejadian yang merepresentasikan visual dari pekerjaan atau kejadian yang harus dilakukan. Kemudian ada waktu, durasi, panjang batang menunjukkan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Kemudian ada jadwal waktu yang skala waktu di bagian atas atau samping chart yang menunjukkan periode waktu. Kemudian ada ketergantungan, tautan atau hubungan antara tugas yang menunjukkan ketergantungan waktu antar tugas tersebut. Kemudian kita akan membandingkan GunPro, Monday.com, dan juga ada Wrike. Pertama-tama saya akan menunjukkan bagaimana kita membuat gancar di Excel. Excel ini adalah basic untuk orang-orang membuat gancar karena Excel cukup populer dan mungkin semua orang menggunakan Excel. Ini contoh gancar itu sendiri. Nah, di Excel kita dapat mendapatkan gancar yang lebih mudah dengan cara di sini ada more templates, kemudian kita bisa lihat di sini tersedia beberapa template ya seperti Ganchart itu sendiri. Ini ada simple Ganchart dan Gantt Project Planner. Ini adalah elemen-elemen dari Ganchart itu sendiri. Seperti tadi saya bilang ada task title atau kegiatan, kemudian ada text owner atau si pemilik kegiatan, ada tanggal dimulai, tanggal berakhir, durasi, dan ini adalah persenan dari sebuah tugas. Kemudian ada resource dan ada cost. Saya akan menunjukkan template yang tadi. Cukup kompleks untuk menggunakan Excel dalam pembuatan Ganchart karena membutuhkan banyak formula yang mungkin dari beberapa orang atau kita sendiri agak susah untuk menggunakannya karena menggunakan formula yang kita harus memasukkan sintak-sintak dari Excel tersebut. Kita mungkin harus belajar lagi untuk menggunakannya. Tapi di template ada tersedia, kita hanya kita hanya bisa memodif seperti plan start, plan duration, actual start, atau actual duration. Ini adalah batang tadi yang saya jelaskan. Kita akan ke template selanjutnya. Kita coba ubah ini menjadi 50%. Nah, ini menunjukkan durasi waktu proyek kegiatan tersebut. Kemudian kita akan ke tools. Yang pertama ada GunPro. Dengan GunPro kita akan merasakan kecanggihan perencanaan proyek dengan alat GunPro yang kuat, terus antar mukanya yang bersih memudahkan
kolaborasi tim secara real time, fitur-fiturnya fokus dan manajemen tugas dan penjadwalan yang efisien. Dan Pro itu sendiri kita bisa mengundang beberapa anggota kita di People ini. Kita bisa menginvite mungkin beberapa orang yang menjadi member dari project ini. Kita bisa menginvite dari email. Di sini saya sebagai project owner. Kemudian kita lihat fitur yang ada di board. Di board ini sendiri adalah seperti ini project kita yang sedang dalam progres. Kita jika ini sudah selesai, kita bisa memindahkannya di sini. Kemudian jika project itu sudah ditutup, kita bisa pindahkan ke sini. Kemudian kita lanjut ke gancarnya. Nah, di Ganpro ini kita tidak perlu menggunakan formula seperti di Excel yang terlalu kompleks, karena emang disediakan untuk pembuatan manajemen proyek. Di sini saya bisa masukkan judul, di sini saya bisa mengubah tugas yang dilakukan seseorang, karena di sini hanya saya sendiri, jadi saya tidak bisa mengubahnya. Di sini ada add more people. Kemudian di sini ada start date, kita bisa ubah progress. Kemudian di sini ada budget. Budget ini sendiri kita berdasarkan orang yang mengerjakan tugasnya. Karena di sini saya menjadikan kosnya per jam, jadi per jam itu saya dibayar 50 dan di sini saya melakukan kerjanya 40, jadi 40 dikali 50. Kemudian ini ada list-list kegiatannya. Kita bisa melihat nama kegiatan, kemudian ada tanggal mulai, terus ada dikerjakan oleh, dan ada status. Ini ada alur proyek yang dikerjakan. Kemudian ada report juga. Di sini ada budget analisis juga. Kita kembali gancar kita. Mungkin itu saja dan di sini kita bisa add milestone, pencapaian-pencapaian yang sudah kita dapatkan. Kita bisa filter juga di sini. Ada dashboard. Di Ganpro menyediakan dashboard seperti kita bisa melihat ini adalah pie chartnya. Kita in progressnya ada 29%, kemudian opennya 57%, ada yang sudah diselesaikan ada 14%. Kita bisa melihat lagi workload, kita lihat range-nya. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan di Ganpro itu sendiri. Kemudian kita lanjut ke monday.com. Oke, di monday.com ini gancarnya dipisah. Kita mengisi beberapa elemennya di main table. Cukup sederhana. Kita bisa mengubah ownernya di sini. Namun sekali lagi karena saya sendiri di sini, jadi saya tidak bisa mengubah ke orang lain.
Di sini statusnya ada done, working on it, start, not start. Jadi kita tidak perlu menulis lagi karena sudah disediakan. Tapi jika kita ingin menambah label pada status yang baru, kita bisa edit labels, kita tambahkan new labels, kita tambahkan seperti hmm, close. Projectnya ditutup. Kemudian ada kita bisa nambah due date-nya di sini ada di sini juga cukup bagus ya. Karena ada priority kegiatan. Kita bisa mengubah priority kegiatan ini seperti high, critical, medium, low. Kemudian ada notes, di sini ada budget, ada timeline dan beberapa sebagainya. Kita ke melihat gancarnya ini cukup simple seperti tidak jauh beda dengan yang ada di Gan Pro. Kita bisa add new group. Ini untuk membuat teks baru. This month, next month kita bisa menambahkan project bulan berikutnya. Kita bisa nambah kalender di sini. Ini kita bisa melihat scheduling kita di sini. Kemudian di sini eh, ada Kanban, ada files gallery, ada form, ada blank view. Untuk mengundang seseorang, kita hanya perlu mengklik ini. Namun karena saya hanya menggunakan versi trial ini, jadi saya tidak bisa mengundang seseorang. Mohon maaf sebelumnya, di sini kita bisa mengundang orang. Mungkin versi trial ini terbatas ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ada write. Kita bisa lihat tampilan visual dari write. Ini ada tabel kegiatan. Kemudian ini adalah dikerjakan oleh siapa. Kemudian ada status, ada due date, terus ada impact. Impact sendiri ini seperti status yang ada di monday.com tadi. Tingkat prioritas kegiatan. Kemudian ada budgeting. Terus di sini ada board. Board ini sendiri seperti yang ada di Gan Pro. Jika kita sudah menyelesaikan project, kita bisa menaruhnya di sini. Kita bisa lihat di sini projectnya sudah komplit. Ini project masih di review, kemudian project in progress. Nah, ini adalah gancarnya sendiri. Nih, first task yang dikerjakan oleh Fahri Abdillah, kemudian ada sub item yang dikerjakan Fahri Abdillah, kemudian dilanjut lagi ada sub item yang dikerjakan saya sendiri, second second task dan third task. Untuk mengundang seseorang kita juga bisa add email atau copy link. Kemudian di sini ada space setting. Kita bisa mengubah nama project, kemudian tasknya.
Menurut saya dari ketiga web tadi ini lebih sederhana dan mungkin visualnya mudah untuk dimengerti. Ini first project saya untuk membuat project baru, kita tinggal tambah. Ini adalah project baru, kemudian statusnya kita ubah ke progress. Start date-nya 29, due date-nya 1 bulan. Kita bisa nambah budget, durasi, $1.000. Kita lihat aja. Kita bisa menarik button ini sendiri untuk mengubah waktu project ini. Karena ini batangnya panjang, project ini waktunya sangat panjang, kita bisa menghubungkannya lagi ke sini. Setelah pekerjaan ini selesai, kemudian dilanjutkan dengan planning. Dan untuk Wrike ini sendiri kita bisa melihat harga dari website Wrike ini adalah untuk membuat tim 3 sampai 25 user dikenakan biaya sekitar $9,80 per user per bulan. Kemudian ada bisnis yang ini most populer ya, untuk 5 sampai 200 user. Harganya lumayan mahal, $24,80 user per bulan. Ada enterprise ini untuk tim yang besar ya. Kemudian ada Pinnacle untuk yang lebih pekerjaan yang lebih kompleks. Kemudian kita lihat Gun Pro sendiri, di sini ada Basic, ada Pro, Business, dan Enterprise. Basic sendiri harganya $10 per user per bulan. Kemudian di Pro ini ada $16 per user per bulan. Kemudian untuk bisnisnya $25 per user per bulan. Tapi kita jika mengubahnya menjadi 15 user jauh lebih murah. Namun ini $8 per user, berarti 8 dikali 15 user. Di perbedaan plan-nya sendiri di sini seperti basic ini ada Gantt and board view, auto scheduling, virtual resources, dan project calendar. Kemudian di Pro ada custom project template, bulk charts, kemudian ada custom fill and filter dan overdue task. Kemudian di bisnis ini everything is Pro. Ada workload management, portfolio report, time tracking, dan Jira Cloud integration. Untuk enterprise sendiri ini mungkin lebih lebih besar ya, karena di sini tidak dikasih lihat harganya. Mungkin untuk kerjasama antara Ganpro dengan perusahaan itu tersendiri. Kemudian kita ke monday.com, kita lihat plannya.
Di sini basicnya dikenakan biaya 8 $8 per bulan. Kemudian di standar ada $10 per bulan. Kemudian di Pro ada $16 per bulan dan Enterprise ini seperti biasanya ya, pada umumnya harus mengontak web tersebut. Dan dari beberapa plan tersebut ada perbedaannya. Seperti ini unlimited free viewers, ada 200 lebih template, ada iOS dan Android apps, full API access dan Kanban view. Kemudian di basic ada calendar view, GUIS access, filter, two-way email integration with Gmail or Outlook, dan banyak lagi. Kemudian di standar ini ada resource allocation dan management, time tracking, automation, integration. Jadi kesimpulannya itu dan Pro eh, kita bisa merasakan kecanggihan perencanaan perencanaan proyek dengan alat Gantt yang kuat, antarmuka yang bersih memudahkan kolaborasi tim secara real time. Kemudian fitur-fiturnya itu fokus pada manajemen tugas dan penjadwalan yang efisien. Kemudian pada monday.com ini monday.com ini menawarkan pengalaman kolaborasi yang hebat dengan papan kerja yang dapat disesuaikan. Antarmukanya modern, kemudian membuat ideal untuk proyek kolaborasi dan manajemen tugas. Integrasi yang luas dengan berbagai alat lain meningkatkan fleksibilitasnya. Kemudian ada Wrike. Wrike itu sendiri tadi memberikan keseimbangan antara kolaborasi tim, manajemen tugas, dan alat Gantt. Antarmukanya bersih. Dan dengan integritas Gantt yang mudah digunakan, fitur-fitur seperti otomatisasi tugas dan pelacakan menambah nilai tambahnya. Saya di sini merekomendasikan menggunakan Wrike karena visualnya lebih bagus, kemudian harganya sedikit lebih mahal ya, namun memberikan kesepadanan bagi user itu sendiri. Untuk Gun Pro sendiri ini lebih mahal dan juga kompleks. Kemudian untuk monday.com ini mungkin agak sedikit membingungkan ya, teman-teman. Uh, untuk teman-teman yang ingin menggunakan monday.com, Gain Pro atau Wrike, saya merekomendasikan untuk mencobanya trial dulu untuk merasakan beberapa fitur dan visual yang diberikan oleh website tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.